Sebuah pulau di Kronjo Tangerang punya banyak mitos dan kisah mistis. Dari makam keramat sosok penjaga laut Teluk Banten, sampai sumur yang konon airnya bisa berubah rasa sesuai isi hati sang peminum. Bagaimana kisah selengkapnya? Berikut tentang misteri akan membahasnya. Berjarak 25 km dari pusat kota Tangerang, pada awalnya Pulau Cangkir memang terpisah daratan dengan Pulau Jawa. Masyarakat harus menggunakan perahu untuk sampai ke pulau ini, namun sejak tahun 1995 penduduk setempat menguruk laut, lalu membangun jalan penghubung. Penyebutan Pulau Cangkir sendiri konon berawal dari bentuk pulau yang mirip cangkir jika dilihat dari udara. Tahunya pertama dari waktu penjajahan Belanda, pas pesawat melintas ke arah atas, ada salah satu yang ada di dalam kapal itu melihat ke bawah, kebetulan ada pulau yang bentuknya kayak cangkir. Meski begitu, jika dilihat dari peta kekinian, kondisi Pulau Cangkir telah jauh berubah. Pulau di pesisir utara Jawa ini telah mengalami penyusutan akibat abrasi, ukurannya pun berkurang drastis. Kalau parahnya ya, dari lokasi Pulau Cangkir yang dulu kurang lebih 5 ataupun 6 hektar, sekarang tinggal seperempatnya. Jadi bentuknya pun sudah nggak berbentuk cangkir lagi. Di pulau ini, kita akan bisa menemukan petilasan Pangeran Jaga Lautan atau Syekh Waliuddin, seorang ulama besar yang konon merupakan keturunan langsung dari Kesultanan Banten. Menurut cerita yang berkembang, Pangeran Jaga Lautan ditugaskan di wilayah ini untuk mengawasi jalur perdagangan, sekaligus syiar agama. Jika ditilik dari sejarah tertulis, pada tahun 1500-an wilayah Teluk Banten dan sekitarnya memang menjadi bandar besar tempat persinggahan pedagang asing. Kesultanan Banten saat itu juga menguasai Lampung, sekaligus menjadi salah satu penghasil rempah terbesar di kawasan ini. Alhamdulillah Pangeran Jaga Lautan Cangkirlah terpilih sebagai komandannya. Setelah ada gerakan-gerakan dari Pangeran Jaga Lautan Cangkir beserta prajuritnya, terusirlah karena mereka itu bukan mau dagang murni, tapi mau menumbuh kembangkan agama selain agama Islam. Sayangnya tak ada catatan sejarah tentang kiprah Pangeran Jaga Lautan sendiri, kisahnya memang lebih mirip sebagai legenda. Kalau sejarah nggak ada ya, walau sejarah otomatis ada bukunya. Ini cerita orang tua ataupun kakek-kakek kita dulu, melalui mulut ke mulut sampai ke kita ini. Dari kepengurusan pertama tahun 1925, yang dulu kuncen utamanya itu namanya Ki Kamji. Dari kepengurusan Ki Kamji itu sama sekali nggak ada buku sejarahnya, cuma hanya ada gelar Pangeran Jaga Lautan Cangkir doang. Meski begitu, kepercayaan warga tentang keberadaan sosok Pangeran Jaga Lautan sangatlah kuat. Bahkan Abdul Basit mengaku pernah berjumpa dengan perwujudan gaib yang menyerupai sosok ulama. Dia meyakini itulah sosok dari Syekh Waliuddin atau Pangeran Jaga Lautan. Saya sendiri pernah waktu dikir di depan saya sumur gali yang pakai kerek, dipakai tarik pakai timba ya. Dari galian sumur itu keluarlah seseorang. Setelah di atas dia berdiri, keluar lagi orang 3 dari dalam sumur itu, keluar lagi sampai ke atas berdiri. Yang ketiga itu menunjuk sama yang pertama keluar itu, itulah Pangeran Jaga Lautan Cangkir. Pakai serba putih, sorban putih, kulit agak kekuning-kuningan, ada jenggotnya.